Bisa diawali kajian? Ya. Baik, ibu-ibu rahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya wa may yujadilullaha anhum yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Wa qala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis ala innama ana basharun wa innama aqdi binahwi ma asma'u wa la'alla ahadakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'di fa aqdi lahu faman qadaitu lahu bi haqqin muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang Allah makan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah pada pagi hari ini di ujung bulan Sa'ban Allah takdirkan saya mengisi di kajian ibu-ibu di rumah dakwah ini. Jam 6.11 menit saya dapat WA baru pulang dari masjid gitu. Beliau Ustadz Munzir minta saya untuk mengisi kajian pagi hari ini karena beliau sedang, ya maaf kalau saya menggunakan bahasa yang yang gampang saja, lagi ngedrop gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pahala dan ampunan kepada beliau dalam perjalanan ujian sakitnya ini, dan juga mudah-mudahan Allah taala segera memberikan kesembuhan. Tentu bagi keluarganya yang mendampingi, terutama istrinya, tentu saja adalah kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan kesabaran mendampingi beliau. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Masya Allah. Jadi kalau jadi istri, suaminya dalam keadaan kesulitan, sabar mendampingi, kesempatan untuk mendapatkan pahala tak terbatas ya. Dan cukuplah bagi orang yang sabar dalam ujian, baik secara langsung pada dirinya ataupun mendampingi orang terdekatnya di dalam menjalani ujian Allah dengan kesabaran, maka kalimat innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan cukup sebenarnya dengan kalimat itu untuk mendapatkan kemuliaan. Baik, tentu sebelum jauh salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, tauladan kehidupan kita, dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah makan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ditanya Ustadz Munzir, materinya apa, temanya gitu. Saya teringat kondisi yang sedang berlangsung di negeri kita,
Walaupun kajian Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya berkaitan dengan kondisi negara, ya. Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata untuk menuntun perjalanan hidup kita, ya. Maka oleh sebab itu, ketika kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah, kalaulah hal tersebut bertepatan dengan kondisi lingkungan kita misalnya, atau bertepatan dengan keadaan diri kita sendiri, atau bertepatan dengan keadaan keluarga kita, atau bertepatan dengan keadaan kelompok kita misalkan, maaf saya menggunakan kata-kata kelompok gitu ya, maka jangan baper. Halo? Jangan baper, ya. Kalau bawa perasaan berarti kita ragu terhadap Al-Quran, ya. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka bagaimana caranya? Imam Muqatil Al-Hayyan dan Imam Ad-Dahhak di dalam mentafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro itu apa? Gitu ya. Maka ditafsirkan adalah belajarlah kamu dan ajarilah keluargamu. Nah, ketika bicara keluarga, Imam Muqatil Al-Hayyan juga Imam Ad-Dahhak merinci yang termasuk keluarga itu, bahasanya kalau dalam tafsir beliau adalah istri. Karena ini majelis ibu-ibu, ya suami berarti, ya pasangan lah gitu ya. Anak-anak juga termasuk pembantu. Nah, ini keluarga. Jadi belajarlah kamu dan ajarilah keluargamu. Siapa tadi keluarga? Pasangan, anak, termasuk pembantu. Kalau di rumah ada pembantu. Kita belajar apa? Kita ngajari apa? Kita belajar tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti belajar apa itu? Belajar tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Berarti belajar apa? Belajar agama. Halo? Belajar agama. Sumber hukum agama Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Maka oleh sebab itu, kalau memang kita ingin selamat diri kita, selamat keluarga kita dari api neraka, hendaklah kita tidak bosan-bosannya, ya. La roha fid dunya, tidak ada rasa capek di dunia itu. Nabi aja sampai kecapean, tapi berhenti nggak Rasulullah dalam mendakwahkan? Enggak. Nah, ibu wasakumullah, ya. Maka siapapun dia yang kemudian belajar agama, dalam hadis yang sangat populer itu, siapa yang keluar rumah, ya, yaltamisulahu, dia bertujuan untuk menimba ilmu, keluar rumah menimba ilmu, walaupun ada orang yang sengit dengan ibu-ibu yang suka ngaji gitu ya. Halo? Ada orang yang sengit ngelihat ibu-ibu suka ngaji? Ya udah biarin aja, ya. Ya berahmatullah, ya. Ngaji itu penting. Keluar rumah, ibu tadi keluar rumah ke sini. Walaupun ada yang tinggal melangkah dari rumah situ ke sini. Tapi keluar rumah juga, ya kan? Keluar rumah juga. Dalam rangka apa ibu ke sini? Talabul ilm, ya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ibu untuk masuk surga. Dimudahkan loh ya. Ini jaminannya. Tapi kalau soal masuk surganya itu bermacam-macam. Ada yang langsung, ada yang pakai mampir kemana? Mampir ke neraka gitu ya. Masya Allah. Bu Sri, siapa ini yang pernah ngaji sama saya nih? Beliau jarang, beliau dengan suaminya. Ya.
Ya, sukses menurut Allah itu adalah apa? Sukses menurut Allah. Mati masuk surga. Hah? Mati masuk surga. Tapi ada orang masuk surga mampir neraka tuh. Bagaimana doa kita untuk sukses? Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus? Mandek wa fil akhirati hasanah. Ada lanjutannya waqina adzabannar. Tidak sekedar akhirah hasanah surga, tapi kita minta juga waqina adzabannar. Dan itu bahasanya tentang syafaat dan sebagainya. Betapa banyaknya orang beriman. Orang beriman itu dijamin masuk surga. Tapi banyak orang beriman yang masuk surga pakai mampir. Halo? Pakai mampir? Bisa faati kata Rasulullah. Oleh sebab syafaatku lah mereka dikeluarkan dari api neraka. Bahkan dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, aku tahu orang yang terakhir keluar dari neraka. Lihat nih ya. Aku tahu orang yang terakhir keluar dari api neraka dan dia terakhir masuk surga. Masuk surga enggak dia? Masuk. Tapi terakhir keluar dari neraka. Terakhir masuk surga, terakhir juga keluar dari api. Berarti ada orang yang masuk surga pakai mampir. Kita nggak mau itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapapun yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Jadi orang sukses itu yang bagaimana, Bu? Halo? Sukses itu bagaimana? Jadi presiden. Halo? Jadi apa? Masuk surga tanpa mampir neraka. Itulah orang yang sukses. Kapan itu? Asbab apa kita bisa sukses seperti itu? Allah jamin. Kalau kita mengikuti petunjuknya Allah. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Monggo silakan coba dicek di surat Toha ayat 123 itu. Ya. Fa imma ya, saya membaca dari tengah saja ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka nanti kalau datang petunjuk dariku gitu ya. Surat ke-20 ayat 123. Monggo coba dibacakan. Pak Mundir senang juga kan nyuruh bacakan? Ya monggo. Saya ngikut aja lah. Monggo. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk kepadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Qalah bito minha jami'a. Ini cerita tentang apa sih ini ayat ini? Cerita tentang kakek moyang kita diusir dari surga. Ya. Qalah bito minha jami'a. Keluarlah kalian berdua bersama-sama dari surga. Apa sebabnya, Bu? Adam dan Hawa kakek moyang kita dikeluarkan dari surga, padahal itu tempat yang paling membahagiakan. Halo, apa sebabnya? Melanggar perintah Allah. Yang dilanggar perintahnya Allah berapa? Cuma satu. Ibu banyak melanggar perintah Allah enggak? Kakek moyang kita cuma melakukan satu kesalahan. Sudah ada di dalam surga diusir. Kita baru cita-cita pengen masuk surga. Nah, kalau kita banyak kesalahan terus gimana? Halo? Maka aturan Allah itu dilengkapi dengan apa? Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu. Siapapun yang terlanjur berbuat jahat. Surat An-Nisa ayat 110 ya. Aw yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah. Nah, ini jalan keluarnya ini.
Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah. Nah, lihat ini ya, betapa Allah itu sayang. Allah tahulah al insanu dhaifan, itu Allah yang menyatakan juga bahwa manusia itu dhaif, lemah. Padahal bujuk rayu setan itu kuat atau lemah? Lemah. Enggak ada bujuk rayu setan itu kuat, enggak. Ya. Kita lemah berhadapan dengan bujuk rayu setan yang lemah. Lemah melawan lemah supaya kita muncul sebagai pemenang, gimana caranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ngapain itu kita kalau baca itu? Apa maknanya berarti? Kita minta kekuatan kepada Allah. Kita lemah berhadapan dengan bujuk rayu setan yang lemah, supaya kita muncul sebagai pemenang, maka kita minta kekuatan kepada Allah. Minta bantuan kepada Zat yang Maha Perkasa, pada Zat yang Maha Kuasa, gitu ya. Silakan coba dibacakan dulu itu tadi surat An-Nisa ayat 110 tuh. Nanti kita juga akan ketemu lagi surat itu karena bahasanya ini kan saya baru nganter nih, baru menghantarkan aja udah setengah jam gitu ya. Oh enggak, silakan ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat pada muka surat An-Nisa ayat 110 ini ya. Wa may ya'mal su'an, dan siapapun yang terlanjur berbuat jahat. Kalau saya tanya ibu pernah berbuat jahat enggak? Pernah, cuma 1, 2, 3. Su'an, ada kalimat su'an itu di situ. Ya'mal su'an, perhatikan ayatnya ya. Ya'mal su'an, melakukan su'an. Su'an itu keburukan. Ya. Nanti ini kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang akan kita bahas. Larangan Allah untuk membela pengkhianat. Sebenarnya saya mau membahas itu ya. Allah melarang kita membela pengkhianat. Nah, ibu-ibu azakumullah, tapi kadang-kadang ada orang yang terlanjur membela pengkhianat. Kalau dia sadar ketika masih di dunia, oh kok kemarin saya membela pengkhianat ya, misalnya begitu ya, maka itu adalah keburukan. Bagaimana caranya? Tsumma yastaghfirillah, ada kalimat itu ya. Tsumma yastaghfirillah. Kemudian orang yang terlanjur salah itu dia segera minta ampunan kepada Allah. Maka kalau dia sadar, segera minta ampunan kepada Allah, istighfar gitu ya. Atau apalah. Nanti bahasan memang saya diundang lagi gitu. Ya. Dalam materi-materi yang lain, Allah itu selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim, misalnya. Ya. Ini yang baru saya baca, ini surat Al-Maidah ayat 9 ya. Tapi enggak usah dibuka lah ya. Kita lagi mau bicara surat An-Nisa ayat 110 itu ya. Sesungguhnya Allah itu berjanji kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita sudah jadi orang beriman. Hanya saja jangan terlalu pede. Wah, saya sudah jadi orang yang beriman. Minta kepada Allah agar iman kita diterima oleh Allah, agar iman keluarga kita diterima oleh Allah. Kenapa kok harus minta begitu, Bu? Halo? Kenapa harus minta begitu? Khawatirlah terhadap ayat Allah yang Allah menyatakan apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Takut dengan ayat itu. Ada sebagian manusia yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Dan mereka bukan termasuk orang yang beriman. Coba. Allah sudah menyatakan manusia itu mengaku beriman. Kan kita ngaku beriman kan? Halo? Maaf, saya bukan menghakimi ya.
Ya termasuk saya. Saya juga mengaku beriman. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita mesti diterima oleh Allah? Belum tentu. Itulah fungsinya kita mohon kepada Allah agar iman kita diterima oleh Allah. Nanti ada syarat-syaratnya. Kalau pengen iman kita diterima oleh Allah, ya harus jadi orang yang sesuai yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu azakumullah, ya. Maka oleh sebab itu, ya, ketika surat Al-Maidah ini menyatakan wa'adallahu alladziina amanu, dan Allah itu berjanji kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat janjinya Allah itu. Apa itu? Orang beriman yang mana? Wa amilus sholihat. Orang beriman yang beramal soleh. Orang beriman yang beramal soleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang beriman yang beramal soleh? Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Sehingga dengan ayat 9 surat Al-Maidah itu, kita sudah mengaku beriman, hendaklah kita semangat untuk beramal soleh supaya janji Allah itu kita dapatkan. Apa tadi janjinya Allah? Maghfiratun wa ajrun adzim. Ampunan dan pahala yang agung. Baik, kembali kepada surat An-Nisa ayat 110, ya. Kalau kita terlanjur berbuat salah, mau diterjemahkan jahat, keburukan, kesalahan, kemaksiatan gitu ya. Kalau ibu saya tanya, ibu pernah berbuat maksiat? Nggak kompak. Tapi kalau saya nanya, ibu pernah berbuat salah? Ibu pernah berbuat salah? Jadi banyak kan yang jawab. Padahal salah itu ya maksiat. Maksiat itu ya buruk. Buruk itu ya jahat. Ibu pernah berbuat kejahatan? Ibu pernah berbuat kesalahan? Kesalahan itu ya jahat. Setiap menentang aturan Allah jahat. Halo? Setiap menentang aturan Allah jahat. Nanti dalam bahasan kita Allah melarang membela orang pengkhianat. Ternyata ada orang yang membelanya. Maka sang pembela itu jahat. Halo? Ibu pernah berbuat kejahatan? Makin banyak yang jawab. Banyak atau sedikit kejahatannya? Kalau banyak berarti ibu penjahat. Ya enggak. Ibu rahmatullah, kesalahan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa mungkir. Apa itu mungkir, Bu? Bu mungkir apa? Enggak bisa ngeles kita, orang Allah yang ngasih tahu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini dalam hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku. Allah sedang memberitahu siapa nih? Ya ibadi, wahai hambaku. Jenengan merasa dipanggil nggak oleh Allah? Kenapa merasa dipanggil? Pedelah, aku hamba Allah, gitu loh ya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak melakukan kesalahan malam hari, siang hari. Lihat Ibu rahmatullah, ya. Jadi Allah memberitahu kepada kita sebagai hambanya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Ayo sok bantah tuh berita dari Allah tuh. Kalau Allah yang membuat berita, kalau Allah yang memberitahu, kira-kira ada hoaxnya nggak? Yang seneng buat hoax itu kita tahu. Ya. Kalau Allah yang memberitahu pasti benar. Berarti keadaan kita itu memang banyak salah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Siapa yang merasa anak keturunan Adam? Kullu bani Adam khata', kalau nggak ngaku berarti anak keturunan siapa gitu loh. Halo? Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah, ya. Bahwa setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Berarti kita banyak salah. Jangan sok suci. Kalau jenengan merasa sok suci,
nanti menjadi nggak suka taubat. Karena udah suci ngapain taubat? Halo? Wa may ya'mal su'an aw yadrim nafsahu tsumma yastaghfirillah, kemudian kita minta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Yang baru datang kita lagi membaca surat An-Nisa ayat 110. Ya. Inilah ya. Maka oleh sebab itu kalau kita ingin masuk surga padahal kakek moyang kita sudah di dalam surga saja melakukan satu kesalahan diusir, sementara kita belum masuk surga baru pengen masuk surga. Halo? Betul Bu? Baru pengen masuk surga? Sementara kita banyak salah, terus gimana nasib kita kira-kira? Mumpung masih hidup tadi Mbak Erni menyebut taubat. Itulah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Dilengkapi. Syariat Allah itu dilengkapi. Ada perintah, ada larangan. Kalau terlanjur melanggar larangan Allah, maka segera minta ampunan. Ya. Nah, ibu-ibu yang Allah makan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memberikan jaminan sebagaimana dalam surat Toha ayat 123 tadi yang dibacakan. Ya. Kemudian setelah Adam dan Hawa diusir dari surga, kemudian Allah menyatakan apa? Ba'dukum li ba'din adu. Ini penting juga, ya. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Apa ini? Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Apakah itu pertengkaran suami istri? Apakah itu pertengkaran dengan tetangga? Bukan. Anak keturunan Adam sebagian akan berhadapan dengan anak keturunan Adam yang lainnya. Bisa dibuktikan dalam ayat kauniyah. Lihat di Palestina, ya. Zionis Israel dan sekutunya Amerika, Inggris, itu anak keturunan Adam atau bukan? Iya kan? Saudara-saudara kita yang di Palestina, penduduk Palestina, anak keturunan Adam atau bukan? Mereka bermusuhan enggak? Bermusuhan. Ya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian anak keturunan Adam yang taat kepada Allah pasti akan bermusuhan dengan anak keturunan Adam yang menentang Allah. Itu pasti. Dan itu nanti puncaknya adalah perang akhir zaman. Ya. Nggak tahu kita menemui zaman perang akhir zaman itu atau tidak, nggak tahu. Tapi kayak saya, maaf nih, harus saya pandang sudah mulai keriput, ada yang sudah keriput gitu ya. Kira-kira ketemu nggak kita zaman peperangan itu? Peperangan itu akhir zaman itu adalah kaum muslimin berhadapan dengan orang kafir, perang melawan orang kafir. Itu mesti terjadi. Orang beriman, orang Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, sementara orang kafir dipimpin oleh Dajjal. Nah, kemudian Imam Mahdi dibantu oleh Isa ibnu Maryam, diturunkan dari langit, tugasnya diantaranya adalah membunuh Dajjal. Jadi Dajjal itu yang bisa membunuh cuma Isa alaihissalam. Ya, tidak ada yang mampu membunuh Dajjal kecuali Isa alaihissalam. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, ibu rahimakumullah, pasti terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau ada konsep mau mendamaikan seluruh dunia, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Damai yang hakiki itu nggak ada. Ya, mesti ada permusuhan. Kemudian Allah lanjutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang kepadamu, ini cerita nih manusia nih baru keluar dari surga, diusir dari surga, Adam dan Hawa. Kemudian Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka nanti kalau datang kepadamu petunjuk dariku, maka dari masa ke masa kehidupan manusia itu selalu dipandu dengan petunjuknya Allah. Nggak bisa kita hidup sembarangan, itu nggak bisa. Ya, semau kita nggak bisa. Ada petunjuk kehidupannya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila nanti datang kepadamu petunjuk dariku, famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yasqa, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, petunjuk dari Allah yang terakhir adalah kitabullah Al-Quran dan Al-Hadis,
Maka siapapun yang mengikutinya fala yadillu wala yasqa. Dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Kalau tidak sesat, tidak celaka, tempatnya di mana? Surga. Pakai mampir neraka enggak? Enggak, karena enggak sesat, enggak celaka. Nah, ibu rahmatullah. Jadi bahasan Al-Quran dan As-Sunnah itu melingkupi seluruh perjalanan hidup kita. Bukan hanya, tadi saya pesan jangan baperan. Kalaulah yang kita bahas ternyata nyentuh-nyentuh diri kita sendiri. Kalau nyentuh keadaan keluarga kita. Kalaulah nyentuh kelompok kita. Jangan baperan. Kita dalam rangka menyelamatkan diri kita dari api neraka. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kehidupan ini akan dihiasi dengan watak manusia. Ini untuk masuk pintu, jangan membela orang yang khianat, ya. Apa itu watak? Di antaranya adalah ada orang yang jujur. Halo? Ada orang yang jujur? Sifat orang nih tentang akhlak nih, Bu Rahmatullah, ya. Ada orang yang jujur. Maka kalau ada orang yang jujur, sebaliknya ada orang yang, atau bahasa yang lain coba, apa? Dusta, bohong. Ya, termasuk unsur khianat itu adalah kedustaan sebenarnya, ya. Maka oleh sebab itu ibu-ibu azakumullah, ya, jujur ini harus dimiliki oleh setiap orang kalau dia mau selamat. Makanya suatu saat ketika Rasulullah SAW kedatangan seseorang minta nasihat, cuma singkat nasihatnya. Jangan kamu berbohong meskipun terhadap dirimu sendiri. Coba rasakan, Bu, nasihat Rasul yang singkat ini. Kamu jangan berbohong meskipun terhadap dirimu sendiri. Iman itu butuh kejujuran. Halo? Iblis itu kok kemudian dikutuk oleh Allah karena apa? Apakah iblis nggak beriman tentang adanya Allah? Apakah iblis nggak percaya bahwa Allah itu ada? Percaya. Ketemu banyak ayat yang Allah menceritakan dialognya iblis dengan Allah. Di antaranya qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, ini dalam surat Al-Hijr ayat 39 yang baru saya lafalkan ini, ya. Berkatalah iblis, Rabbi. Perhatikan kalimat ini. Iblis ngomongnya apa? Rabbi. Berarti iblis ngomong kepada siapa? Bicara berhadapan langsung dengan Allah. Kemudian diceritakan oleh Allah, dijadikan ayat supaya kita paham. Ini loh, tekadnya iblis tuh kayak begini nih, ya. Rabbi bima aghwaytani. Wahai Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, gitu, ya. Oleh sebab engkau pastikan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Pasti, ya, ada huruf taukid la, kemudian dalam kalimat itu huruf terakhirnya nun ditasdid. Itu maknanya pasti, ya. Pasti aku akan buat manusia itu, kita ini targetnya ditarget oleh iblis. Bagaimana caranya? Aku akan buat manusia itu memandang indah, menganggap indah, menganggap benar, menganggap ya nggak apa-apa perbuatan jahat. Coba Ibu Rahmatullah, lihat Ibu Rahmatullah, ya. Kalau manusia itu sudah terjebak oleh tipu daya iblis, dia berbuat jahat tapi merasa benar. Terlebih lagi kalau kejahatan yang diperbuatnya itu kemudian banyak yang dukung. Halo? Tambah lagi, si penjahat ini semakin pede dia. Bahasa kita gitu ya Mbak Eni. Semakin pede dalam apa? Berbuat jahat. Orang yang banyak dukung, apalagi yang dukung ada habibnya, ada ustadznya. Halo? Semakin pede dia. Halo?
Apalagi kemudian ketika katakanlah, atau kita mengacu peristiwa-peristiwa yang sudah ya, penjahat itu kemudian diadili, ternyata oleh majelis hakim dibebaskan. Halo? Bertambahlah penjahat itu nggak merasa salah. Orang buktinya hakimnya bebasin aku, berarti aku nggak salah dong. Halo? Bisa nggak terjadi seperti itu? Nanti ada kalimat yang kita pelajari. Yastahfuna minan nas wala yastahfu minallah. Mereka bisa menghindar dari manusia, tetapi mereka tidak akan bisa menghindar dari Allah. Walaupun di dunia dia selamat, padahal dia penjahat, tapi di hadapan Allah tetap dia penjahat. Ya, hati-hati ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kejujuran itu harus kita miliki. Karena apa? Manusia-manusia pilihan yang kita sebut sebagai nabi, rasul, semuanya disifati oleh Allah siddiqon. Jujur, selalu jujur, ya. Gak ada nabi pembohong, itu gak ada. Ya. Di antaranya misalnya dalam surat Maryam itu banyak ya. Di antaranya misalnya surat Maryam ayat 41, wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya, ya. Ceritakanlah tentang Nabi Ibrahim dalam kisahnya di fil kitabi, di dalam Al-Qur'an kan banyak Allah menceritakan Nabi. Kemudian Allah menyatakan innahu kana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya dia Ibrahim itu adalah orang yang siddiq, jujur, benar, ya. Juga dia sebagai nabi. Nabi Idris juga disebut begitu. Pokoknya nabi-nabi semuanya disifati dengan siddiqon. Maka oleh sebab itu kita harus mempunyai sifat siddiqon itu. Dan kalaulah kita tentu tidak akan bisa mencapai derajat siddiqonnya nabi, karena memang kita bukan nabi. Tetapi Allah perintahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 agar di dalam hidup ini kita selalu ngeblok. Bahasa kita ngeblok itu apa, Bu? Berpihak, pro, ya, berpihak, ya. Kalau sampai pada satu sikap kontra, pro kontra, kita harus menjadi pembelanya orang-orang yang jujur. Memang begitu. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, silakan dibacanya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, barakallahu. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini khusus disampaikan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Kepada siapa ini berarti? Saya, gitu berani nggak? Ya gitu, kepada saya, kepada kita semuanya orang beriman, ya. Apa perintahnya Allah? Ada dua dalam ayatnya. Yang pertama adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua wa kunu ma'as-shadiqin, tetaplah kalian wahai orang beriman, kita semuanya ini, tetaplah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kemarin menjelang pemilu, sedikit ini masuk kondisi negara ini, ya. Sudah diingatin ya sama Kiai Sahal, ya, dari Gontor Ponorogo, ya. Pilihlah yang benar walaupun pilihanmu kalah. Bisa saja pilihan kebenaran itu bisa kalah. Lihat Nabi Zakaria, setiap nabi siddiqon. Nabi Zakaria tuh jujur juga, namanya nabi. Tapi bagaimana ujung kehidupan Nabi Zakaria? Digergaji hidup. Coba. Ada bahasanya yang terbelah badannya, ada yang bahasanya terpotong badannya. Masya Allah. Kalau ibu membaca kisah Nabi Zakaria bisa nangis, ibu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Itu orang yang siddiq memang ada risikonya, ibu.
Kalau orang yang jujur, yang benar ada risikonya, maka kalau jenengan menjadi pembelanya orang yang jujur, jenengan harus siap menghadapi risiko. Ya. Setidak-tidaknya risiko dikucilkan. Halo? Bahkan ini saya lagi monitor nih, mudah-mudahan kemarin dikabarkan Akhina Saifullah hilang dari hari Jumat. Mudah-mudahan ya berita itu mudah-mudahan cepat karena habis mengisi dialog apa keras banget beliau ya. Ya mudah-mudahan saya belum menemukan berita lagi ya. Mudah-mudahan itu nggak inilah. Mungkin ya karena nggak pengen muncul aja. Mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa pada beliau. Memang untuk menjadi pembela yang jujur itu juga ada risikonya. Orang yang jujur dipastikan punya musuh. Ingat, para nabi itu jujur, siddiqon. Maka Allah telah tetapkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 tuh. Ya. Surat ke-6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahwa demikianlah kami, monggo silakan coba dibacakan nanti. Ibu-ibu enggak kesempatan baca lagi. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, nabi itu pasti siddiqon, para nabi itu pasti benar, pasti jujur. Di ayat ini Allah pastikan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi hamba yang siddiq, hamba yang jujur, hamba yang benar. Para nabi itu punya musuh, pasti punya musuh. Jadi kalau jenengan kita semuanya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar, ya siap-siap kita punya musuh. Halo? Kalau nabi aja punya musuh, maka pengikutnya nabi, kadang pengikutnya nabi sok nggak punya musuh. Kata Imam siapa ya lupa, Imam Az-Zahabi ya menyatakan, orang yang merasa tidak punya musuh maka sesungguhnya dia GILA. Halo? Orang yang merasa nggak punya musuh itu GIL. Nyaman-nyaman aja. Orangnya GILA. Masya Allah. Jadi dari ayat 112 surat Al-An'am, hamba yang siddiqon para nabi itu dipastikan punya musuh. Musuhnya siapa? Syayatin, setan-setan, itu sifat. Makhluknya apa? Al-insi wal jin, manusia dan jin. Kemudian apa yang dikerjakan musuhnya? Mereka satu sama lain saling membisikkan kalimat yang indah-indah. Gunanya kalimat indah-indah itu dilontarkan untuk menipu. Menipu itu kebohongan, lawan dari kejujuran. Itu memang kerjanya iblis, itu kerjanya setan. Maka sekarang kan ada muncul, maaf nih, sedikit masuk ya, kondisi negeri kita. Ada seorang ustadz yang membela kelompok yang diduga curang. Maka dia kemudian menyatakan, udahlah jangan ngomong curang mula. Gimana sih ini ustadz ini? Nah, hiramakumullah ya. Nah, terus apa katanya juga? Masya Allah. Udahlah, ini kalimat yang indah nih. Udahlah, kita nggak usah. Udah, kan sudah berlalu. Ini indahnya deh. Kan sudah berlalu kemarin pemilunya. Sudah, kita tinggal menatap masa depan bangsa ini. Udah, kalau kelompok itu menang ya sudahlah, terima aja. Kita bersama-sama.
Tuh lihat. Ya. Indah kan? Indah lah, nanti apa gunanya? Kan Allah itu memberikan satu sifat umat yang terbaik itu seperti apa? Umat yang terbaik itu seperti apa? Coba ibu lihat sifatnya yang ditetapkan oleh Allah, maksud saya. Surat Ali Imran ayat 110 itu ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 itu. Ya. Surat Ali Imran ayat 110. Kalian umat Islam ini, kita ini alhamdulillah ya, kita sudah menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah khaira ummatin, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Jadi kita itu umat yang terbaik, tapi kita harus memiliki sifat umat yang terbaik yang ditetapkan oleh Allah. Kalau memang kita pengen jadi bagian umat yang terbaik. Apakah kita semua pengen menjadi bagian umat yang terbaik? Pasti ya. Apa sifatnya? Ciri umat yang terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yang pertama. Selalu mengajak atau mengerjakan untuk dirinya sendiri, mengajak, menyuruh kepada orang lain, setidak-tidaknya kepada keluarganya, ya, pada tetangganya, seperti juga yang dilakukan oleh Ustadz Munzir ini, ya. Ta'muru bil ma'ruf, ya. Mengajak untuk berbuat kebaikan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, mengajak untuk menjadi orang Islam. Sampai nanti kalau bicara tentang derivasi penjelasan tentang iman itu bercabang-cabang, ya, sampai akhlak dan sebagainya. Rasa malu itu juga bagian dari iman, gitu ya. Nah, saudaraku seiman, yang kedua adalah watan hauna 'anil munkar. Nah, ini dia nih, ya. Watan hauna 'anil munkar, sifat umat yang terbaik itu adalah yang kedua, harus mencegah kemungkaran. Curang mungkar apa enggak? Ya harus dicegah itu. Jangan kemudian belum selesai sudah udahlah. Kan udah selesai pemilunya. Ya loh. Dah, kita menatap masa depan aja, kita bersama-samanya bangun negeri. Nanti kita akan soroti dari satu ayat, ya. Mereka telah membuat kesepakatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tanhau 'anil munkar, kalau mengajak kebaikan ada risikonya, tentu mencegah kemungkaran jauh lebih berat risikonya. Halo? Lebih berat. Baru ngomong, alhamdulillah saya sehat. Padahal ditanya, Habib, gimana keadaan Habib sekarang? Alhamdulillah sehat. Masuk penjara coba. Cuma ngomong loh, dia jawab pertanyaan orang. Bagaimana keadaan Habib sekarang? Alhamdulillah sehat. Beliau jawab begitu itu karena apa? Dia merasa sehat. Beliau merasa sehat, ditanya ya alhamdulillah sehat. Misalnya nih saya nih, ibu tanya, Pak Musa gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Terus 5 menit kemudian saya diperiksa. Ternyata saya sakit. Yang saya nggak merasakan. Apa saya berbohong tadi jawabnya? Tapi Habib dianggap bohong. Coba. Masya Allah, luar biasa ya. Nahi mungkar itu risikonya berat. Maka banyak orang yang bahasa kita nggak kuat lah. Kalau menduduki makom nahi mungkar nih, Masya Allah, ya. Nah, saudaraku seiman, tapi itu harus kita miliki, ya. Makanya ketika kita melihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ya, apabila kamu melihat kemungkaran di hadapanmu, maka rubahlah dengan tanganmu, perintah Rasulullah begitu. Falam yastati fabilisanihi. Kalau kamu nggak mampu dengan tanganmu, maka
dengan lisanmu, nasihat, diceramahi bahasa gitu lah. Iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah, ya. Faman lam yahdi, apabila kamu tidak mampu juga dengan lisanmu, maka fabi qalbihi, maka dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Setelah itu Rasul udah nggak bahas lagi. Berarti kalau kita dengan tangan nggak bisa, dengan mulut juga nggak bisa. Besok ada banyak yang pakai mulut itu besok, rencana besok ya. Pada ya. Sekarang juga udahlah, udah terus-terusan ya. Tapi berahmatullah, kan posisi kita tidak selalu kuat dengan tangan, tidak selalu kuat dengan lisan. Bagaimana? Tetap harus merubah kemungkaran itu dengan apa? Dengan kalbu kita. Ya. Itulah selemah-lemahnya. Paling tidak kita menolak. Aku nggak mengakui kecurangan ini, gitu. Paling tidak ya. Dan itu Ibu Rahmatullah, karena itu adalah amal hati. Yang tahu siapa? Saya tahu hatinya Mbak Erni, nggak tahu. Mbak Erni juga nggak tahu hati saya. Halo? Tapi yang tahu siapa? Allah. Makanya Allah ingatkan bahwa pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Surat apa ya, berapa? Surat 17 ayat 36. Ya, surat ke-17 ayat 36 ya. Ya. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, ya. Kenapa kok demikian? Halo? Kenapa demikian? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu dan hati nuranimu akan diminta pertanggungjawaban. Yang tahu kondisi hati kita siapa? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dalam ayat yang lain. Dan kami mengetahui apapun yang dibisikkan dalam hati ibu, hati manusia maksudnya. Itu dalam surat Qaf ayat 16 yang baru saja saya ucapkan bagiannya itu ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Maka walaupun mungkin dohirnya kayaknya sepemahaman dengan kita deh itu. Si fulana itu sepemahaman dengan kita. Tapi ternyata si fulana itu hatinya sebenarnya nggak sama dengan kita. Kita taunya dia sama. Tapi hatinya sebenarnya nggak sama. Allah tahu nggak? Disitulah Allah menyatakan yastahfuna minan nas wala yastahfu minallah. Dia bisa menghindar dari manusia tapi tidak akan bisa menghindar dari Allah. Ya. Kelihatannya jenengan mentelengin saya gitu loh. Kan sampai nggak tahu hati sampean kemana semuanya. Ya mudah-mudahan serius semuanya ya. Insyaallah. Ya, mungkin kepikiran belum masak bisa jadi ya. Masya Allah tadi goreng-goreng belum selesai sudah dipanggil suruh ngaji. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Lagi pula mau jam-jam masak suruh ngaji, ini Bu Mundirnya aneh juga. Lagian mau juga sih. Ya nggak apa-apa, orang bisa dijadwalkan kan. Insya Allah dari subuh sudah selesai lah masakannya gitu. Karena tahu hari ini jadwal gitu. Nah Ibu wazakumullah ya. Ingat ya bahwa hati kita Allah tahu. Jangan main-main ya. Karena hati kita pun juga akan diminta pertanggungjawaban. Baik Ibu azakumullah ya. Setelah kita tahu ada sifat jujur, maka kebalikannya ada sifat dusta. Ya. Kalau jujur itu gambarannya dimiliki oleh para nabi dan kita pun berusaha untuk menjadi hamba yang jujur, menjadi pembela yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119 tadi apa? Allah merintahkan apa? Wa kunu ma'as shadiqin, dan tetaplah kalian bersama dengan orang yang benar. Tetaplah kalian selalu bersama dengan orang yang jujur. Ya. Nah, saudaraku seiman, karena ada peristiwa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW
tentang ulama Bani Israel. Ya. Tentu kalau namanya ulama itu adalah sumber untuk menyampaikan kebenaran, ya. Nah, Ibu wazakumullah, maka ada cerita di dalam hadis di mana ulama Bani Israel itu kemudian melihat Bani Israel terjebak pada perbuatan maksiat. Tolong maksiat ini dipahami secara luas ya. Maksiat itu jangan cuma bicara tentang apalah ya. Semua bentuk kesalahan adalah maksiat. Menentang aturan Allah adalah maksiat. Bani Israel yang dijelaskan itu juga berkaitan dengan memakan harta haram, juga termasuk maksiat juga ya. Maka ulama Bani Israel itu kemudian mengetahui bahwa Bani Israel berbuat maksiat. Maka dia memfungsikan sebagai ulama menasehati Bani Israel. Bagus kan awalnya? Lihat nih. Bagus awalnya. Masuk ke Bani Israel untuk menasihati Bani Israel. Kenapa dinasihati? Karena Bani Israel melakukan kemaksiatan. Ternyata Bani Israel nggak mau berhenti kemaksiatannya. Artinya nasihatnya mental. Ketika nasihatnya mental, ternyata ulama itu kemudian nggak balik pulang. Kata Rasulullah, ulama Bani Israel malah duduk bersama mereka, makan bersama mereka, minum bersama mereka. Akhirnya apa? Akhirnya hati-hati mereka disatukan. Tapi bersatu dalam masalah apa? Kemaksiatan akhirnya. Padahal tadi ulama loh dia, ya. Maka kalau sudah seperti itu, mereka akhirnya dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maria. Ya, itu untuk menjelaskan surat Al-Maidah ayat 79. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya Ibu rahimakallah, ya, gonjang-ganjingnya kondisi negeri kita sekarang, ada yang merasa jujur, ada yang tertuduh curang. Pertanyaannya, kalau merasa jujur, memang betul jujur, ya bagus. Tertuduh curang, kalau benar-benar curang kan kasihan, ya. Tapi pihak yang dituduh berbohong, melakukan kecurangan, ya, kecurangan baik itu dalam hal, ya, pengkhianatan itu ada juga dalam hal bentuk membagi-bagi bansos tapi dikasih fotonya dia. Ada enggak? Itu khianat atau enggak? Khianat. Di mana letak khianatnya? Kalau jenengan ngomong khianat harus bisa dibuktiin loh. Halo? Di mana letak khianatnya? Diakuinya bansos itu sebagai pemberian pribadi dia. Sehingga orang yang menerimanya merasa hutang budi, akhirnya milih dia. Ini bahaya Ibu rahmatullah, ya. Karena sebenarnya ada pemilu ataupun tidak, bansos itu tetap ada harusnya. Ingat, ada pemilu ataupun tidak, bansos itu tetap harus ada. Karena sudah menjadi ketetapan pemerintah yang harus ditunaikan. Nipu nggak dia? Nipu. Persis kelakuan iblis yang diceritakan oleh Allah dalam surat apa tadi? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahwa Nabi itu punya musuh. Baru tadi loh, lupa sih. Sudah Al-An'am ayat 112. Masya Allah, gimana mau lulus kalau begini? Boro-boro lulus, naik kelas aja enggak. Wazakumullah, ya. Apa yang dilakukan oleh musuhnya Nabi? Satu sama lain membisikkan kalimat yang indah-indah untuk menipu manusia. Ini loh bansos dariku, indah kan? Kemudian ada tempelan gambarnya dia. Nipu itu sebenarnya. Halo? Nipu, orang itu program pemerintah, bukan program dia pribadi. Nipu itu. Halo? Tapi persoalan kita sandarkan, kita ngambil pelajaran dari ulama Bani Israel. Kelakuan menipu begitu itu
Ada ulama Indonesia yang dukung nggak? Tak catat semua lah ya. Ada ustadz yang dukung apa enggak? Ada. Masya Allah ya. Maka itulah semisal apa yang dilakukan oleh ulama Bani Israel. Tadinya dia masuk ke dalamnya supaya bagus itu jalannya semua ini. Ternyata begitu kelompoknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia bukannya keluar, tapi malah dia jadi pembela. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, duduk bersama mereka, makan dan minum bersama mereka. Akhirnya apa? Akhirnya lengketlah. Kalau sudah lengket, maka turunlah laknat Allah bagi mereka. Nah, saudaraku seiman, maka oleh sebab itu kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalau kita melihat keadaan yang seperti itu. Tadi sudah saya katakan bahwa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya karena kaitannya dengan pemilu. Tidak, itu hanya bagian kecil dari perjalanan hidup kita. Tapi sepanjang hidup kita itu, yang satu, kita harus bersama orang yang jujur. Kita harus jujur bersama orang jujur. Kemudian juga kita harus menjauhi kebohongan. Jelas itu ya. Nah, saudaraku seiman, mari kita lihat bagaimana Allah melarang kita membela pengkhianat ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 105 sampai dengan 109. Yang tadi 110 sudah kita baca tuh ayatnya ya. Surat berapa, Bu? Surat keempat ayat 105 sampai 109 ya. Sebelum kita membahas rangkaian ayat ini, saya sedikit kisahkan dulu tentang asbab nuzulnya ayat-ayat ini. Jadi dikisahkan ada seseorang yang namanya Tu'mah ya. Jadi Tu'mah ini nama orang, dia melakukan pencurian. Tolong disimak ya, nanti Ibu supaya nggak keliru dalam memahaminya. Tu'mah ini mencuri. Ketika dia mencuri, sudah berhasil ngambil barang curian, kemudian ketahuan orang, maka barang curian itu dilempar ke halaman orang lain ya. Atau ada bahasa gini, barang curian itu kemudian dititipkan ke temannya. Ingat, dia sudah ketahuan orang ya bahwa dia nyuri. Maka Tu'mah lari ke keluarganya. Dia jujur kepada keluarganya, aku tadi nyuri, tapi ketahuan orang barang curiannya aku berikan kepada si fulan. Katakan ya, kepada si fulan ya. Tolong selamatkan aku. Pada saat itu siapa yang menjadi hakim? Rasulullah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Tu'mah dikejar-kejar orang, kemudian lari bersama keluarganya untuk minta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian karena barang curian sekarang ada di mana barang curian itu? Di si fulan A, katakanlah di si A gitu, karena memang dalam kisah itu tidak disebut nama yang orang yang megang barang curian itu. Si fulan A ini kemudian tertuduh juga menjadi pencuri karena apa? Megang alat buktinya, barang curiannya. Padahal sebenarnya yang nyuri siapa? Tu'mah. Alhamdulillah, udah nyantel ya. Nah, begitu di hadapan Rasulullah, lihat ini tipu dayanya. Keluarganya minta kepada Rasul, ya Rasulullah, selamatkanlah Tu'mah. Kenapa kok minta diselamatkan? Karena dikejar-kejar orang, dituduh mencuri. Ingat kalimat dituduh ya, dituduh mencuri. Padahal Tu'mah ya memang pencuri dia, tapi bahasanya di depan Rasulullah, Tu'mah dituduh mencuri, tolong selamatkan wahai Rasulullah. Maka lihat, Rasulullah ketika melihat keributan antara yang memegang barang curian sama Tu'mah ya, karena ada orang yang ngejar Tu'mah, enggak, aku enggak nyuri, itu dia yang nyuri, yang megang ya. Ribut di depan rumah Rasulullah. Maka dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata husmin bibabin hujratihi fa kharaja ilaihi.
Dari Ummu Salamah beliau menceritakan bahwa Rasulullah sami'a mendengar ada keributan di depan rumah Rasulullah. Maka kemudian fakharaja ilaihim, kemudian Rasulullah keluar rumah untuk menemui mereka yang ribut di depan rumahnya. Disitulah kemudian keluarganya Tu'mah membela Tu'mah, minta diselamatkan oleh Rasulullah. Rasulullah cuma menyatakan begini, tolong perhatikan ini ya. Ala innama ana basyarun. Ketahuilah, aku ini hanya manusia seperti kalian. Maksudnya apa? Aku nggak ngerti siapa di antara kalian yang salah. Juga bisa dipahami, aku nggak bisa membaca hati kalian masing-masing. Maka tadi saya tekan-tekan, yang dipikirkan Mbak Erni apa, yang saya pikirkan ini saling nggak tahu semuanya. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, fa innama aqdi bi nahwi ma asma'u. Aku akan mengadili kalian, aku akan memutuskan perkara kalian berdasarkan apa yang aku dengar saja. Kenapa kok begitu diterangkan? Karena Rasul nggak mengerti kejadian yang sesungguhnya kayak apa. Cuma Rasul tahu-tahu ada keributan aja. Maka sekarang Rasul akan mengadili tapi berdasarkan yang didengar Rasulullah. Apa maksudnya? Coba sampaikan alasan kalian dua pihak ini, Tu'mah dengan orang yang megang barang curian tadi. Kemudian Rasulullah berpesan, ya, berpesannya apa? Wala'alla ahadakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'di. Apabila di antara kalian Tu'mah dan si A, Tu'mah didukung keluarganya, kalau di antara kalian ada yang pinter membela diri, halo, ingat ini, tolong, hujjatihi, ya, pinter membela, membuat hujah, membuat alasan, membuat pembelaan, apalagi kalau dalam kehidupan kita didukung oleh pengacara yang kondang gitu. Belum lagi nanti kalau hakimnya memihak dia gitu. Tapi tolong jangan hakim memihak diatin, jangan dikenakan kepada Rasulullah, nanti akan saya jelaskan ya. Apabila di antara kalian berdua yang ribut ini kemudian ada yang lebih pinter beralasan, pinter membela diri, apalagi didukung Tu'mah nggak megang alat bukti. Alat buktinya dipegang oleh A. Alat yang dicuri itu barang curian tadi. Maka Rasul juga berpesan, kalau di antara kalian pinter membela diri, maka kemudian aku memberikan keputusan di mana haknya orang Islam aku berikan kepada yang pinter debat tadi, pinter membela diri, maka sesungguhnya fa innama hiya qit'atun minan nar. Sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka. Masya Allah, ya. Falyahmilha auliyadarha, ya. Kalau mau ngambil keputusanku ya silahkan. Berarti dia mengambil risiko sepotong api neraka. Tapi kalau mau meninggalkan, tidak mau dengan keputusanku ya silahkan. Berarti dia akan selamat dari api neraka. Bagaimana cara tidak mengambil keputusan Rasulullah? Bagaimana caranya? Padahal Rasul sudah memutuskan, dan keputusan akhir dari Rasulullah Tu'mah selamat. Kenapa? Satu, dibela oleh keluarganya. Yang paling utama, tidak ada barang bukti. Sementara barang buktinya justru pada si A. Nah, ini persoalan ini, ya. Nah, Ibu azakumullah, ya. Maka kalau Tu'mah mau ngambil keputusan Rasulullah, ya dia selamat. Ya. Tapi kalau Tu'mah tidak mau dengan keputusan Rasulullah, caranya gimana kira-kira? Kalau terjadi, dia pasti akan mengatakan, ya Rasulullah jangan begitu sebenarnya aku yang nyuri. Bisa begitu. Kalau dia mau begitu, maka dia selamat dari api neraka. Ternyata kisah ini justru Tu'mah mengambil keputusan Rasulullah, dia selamat dari manusia, tetapi namanya salah itu akan menghantui dirinya. Dia takut tipu dayanya terbongkar, maka Tu'mah lari ke Mekah dan kemudian malah keluar dari Islam. Malah celaka, tambah celaka dia. Nah, simpen cerita itu, kita mau bahas ayat-ayatnya, ya. Kita mulai ayat 105. Lihat.
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad al-kitaba bil haqq, kitab Al-Quran dengan benar. Kemudian Allah memberitahu tentang fungsi aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran, litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dengan apa maksudnya? Dengan Al-Quran dan lain. Makanya di ayat yang lain Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulullah. Allah ngajarkan apa enggak, Allah ngatur apa enggak, Rasulullah memberi penjelasan apa enggak tentang hal seperti itu. Kemarin nisfu Sa'ban itu kan terjadi pertentangan kan? Disuruh baca Yasin 3 kali, suruh bawa air sampai anaknya, cucunya pulang dari masjid. Kemarin waktu saya ngisi di Durenjaya, saya dibawakan air dari masjid sama cucu saya, suruh minum, ini air Yasin katanya. Duh, kita nggak menampik adanya amal seperti itu di masyarakat ya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat, tapi kenceng banget ajaannya, betul? Sampai WA kemana-mana. Persoalannya kalau sudah terjadi perbedaan pendapat begitu, perintah Allah farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah Allah menyuruh yang demikian itu? Apakah Rasulullah pernah mencontohkan yang seperti itu atau memerintahkan paling tidak? Atau Rasulullah mendiamkan ketika ada sahabat yang melakukan? Nggak ada semuanya. Terus yang dicontoh siapa? Nah, ini namanya semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau saya tanya, apakah membaca Yasinnya dilarang? Tidak. Tapi ketika kita menetapkan jumlah bacaan, keutamaan bacaan itu dibutuhkan dalil. Baca Yasin 3 kali, nanti akan dapat ini. Bacaan yang pertama dapat ini, bacaan yang kedua dapat ini, bacaan yang ketiga dapat ini. Adakah Rasulullah ngomong begitu? Nah, farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi dibutuhkan kejujuran dalam bersikap. Apa maksudnya? Dibutuhkan kejujuran dalam bersikap. Ketika kita sudah kembali kepada Allah dan Rasulnya, dibutuhkan jujur kita. Jangan seperti iblis yang nggak jujur. Ketika iblis itu yakin bahwa Allah ada, bahkan bicara ngobrol sama Allah, tadi surat Al-Hijr ayat 39 contohnya tadi, ternyata begitu Allah yang diyakini ada di hadapannya, iblis pernah ngobrol dengan Allah langsung, ternyata begitu Allah turunkan perintah sujud kamu kepada Adam, iblis membantah. Jadi kalau manusia cuma percaya adanya Allah, gampang kayak iblis. Halo? Tapi begitu Allah perintahkan tutup auratmu, nggak mau, berarti kayak iblis. Nggak terbukti, nggak jujur pengakuannya, keimanannya kepada Allah. Nggak jujur. Karena memang harus uluhiyahnya ada. Penyembahannya ada. Wujudnya apa? Ketika Allah perintahkan, maka kita taat. Harus seperti itu. Ya, baru terbukti iman kita. Nah, ibu azakumullah, kita tinggalkan bagian awal dari ayat 105 surat An-Nisa, litahkuma bainan nasi bima arakallah. Kemudian di ujung akhir ayat ini Allah membuat aturan wala takul lil khainina khasima. Janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak salah. Halo? Dalam kasus Tu'mah tadi sebenarnya yang salah siapa? Tu'mah yang salah. Menjadi penentang orang yang tidak salah maksudnya berarti menyalahkan orang yang nggak salah. Siapa itu?
temennya yang terbukti bahwa barang curian yang dicuri oleh Tuqmah tadi. Yang nggak bisa mengelak orang dia terbukti bawa barangnya. Tapi nanti kita akan ketemu ayatnya bagaimana Allah membongkar semuanya ya. Kamu jangan menjadi penentang orang yang tidak salah. Kamu jangan menjadi penentang orang yang benar. Kamu jangan menjadi penentang orang yang jujur tadi. Surat apa ayat berapa yang Allah perintahkan supaya kita tetap bersama dengan orang yang jujur, orang yang benar? Tak tinggal mulai loh, nggak bisa. Saya tinggal ke situ aja. Surat At-Taubah ayat 119. Masya Allah, tak laporkan Pak Mundir nanti. Beliau ikut dengar ini. Nah, saudaraku seiman yang Allah memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya karena apa? Ya, menentang orang yang benar hanya karena membela pengkhianat. Jangan ya. Baik. Nah, sikap Rasulullah yang bahasa kita nih keburu percaya kepada cerita yang dibuat-buat oleh keluarganya Tuqmah. Tuqmah telah dituduh mencuri padahal benar-benar mencuri gitu ya. Itu sikap yang kurang pas. Tapi tidak boleh dikatakan Rasulullah salah, nggak boleh. Karena Rasulullah kan sudah menyatakan aku akan mengadili berdasarkan yang aku dengar saja. Karena Rasul nggak ngelihat peristiwanya itu nggak tahu gitu loh ya. Itu sudah bahkan dikunci tadi ketika Rasul membebaskan Tuqmah, Rasul berpesan apa? Kalau mau silahkan diambil keputusanku ini, Tuqmah bebas. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, jangan kamu ambil putusanku gitu ya. Padahal Rasul sudah ngomong apa? Kalau kalian pinter mendebat, kemudian aku putuskan haknya orang Islam aku berikan kepadamu, berarti aku memberikan sepotong api neraka. Berarti kalau ngambil keputusannya Rasulullah, berarti ngambil sepotong api neraka. Kalau dia nggak mau putusannya Rasulullah, berarti dia selamat dari sepotong api neraka gitu ya. Nah, saudaraku seiman yang maka di ayat 106 ini wujud bahwa ijtihad itu tetap aja Allah perintahkan wastaghfirillah, mintalah ampunan kepada Allah atas ketergesaan Rasulullah percaya kepada Tuqmah dan keluarganya. Kita tinggalkan itu, kita masuk ayat 107-nya. Wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum. Janganlah engkau berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Dalam peristiwa Tuqmah itu siapa sih yang berkhianat? Tuqmah. Siapa yang dikhianati? Temennya. Tapi kenapa kok bahasanya yahtanu anfusahum? Mengkhianati dirinya sendiri. Karena hakikatnya keluarganya Tuqmah dan Tuqmah sendiri sebagai pelakunya tahu bahwa Tuqmah lah yang salah, keluarganya juga tahu bahwa anggota keluarganya Tuqmah itu salah, tapi ternyata tetap disembunyikan kesalahannya itu. Berakibat mengkhianati dirinya sendiri nanti di akhirat. Nah, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Ya, lihat ini ayat 108-nya. Tuqmah tadi gimana, Bu? Selamat nggak dari manusia? Selamat. Bahkan dia sampai lari ke Mekah tadi, ya. Lihat, Allah kemudian nyindir di ayat 108-nya ini. Di hadapan Rasulullah Tuqmah selamat. Selamat dari manusia, dibebaskan karena pintar berdebat, pintar membela diri, apalagi didukung tidak ada barang bukti, ya. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Lihat Allah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia sehingga selamat, keburukannya, kejahatannya, mencurinya tersembunyi dari manusia. Manusia menjadi tidak tahu karena dia pintar bertipu, lihat, dengan melempar barangannya ke orang lain atau menitipkan barang curiannya kepada orang lain, atau kemudian membela di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yastakhfuna minan nas. Tuqmah dan keluarganya selamat dari manusia.
Tapi Allah ingatkan apa? Wala yastahfuna minallah. Dan mereka tidak akan bisa sembunyi dari Allah. Walaupun di dunia dia dengan tipu dayanya, dengan kebohongannya, dengan kecurangannya itu dia bisa memperoleh jabatan. Dengan kebohongannya, dengan tipuannya, dengan tipu muslihatnya itu, dia bisa mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, mendapatkan berbagai kebahagiaan dunia. Tapi ingat, yang salah tetap salah di hadapan Allah. Dan itu ada konsekuensinya di akhirat. Ya. Bahkan kemudian kenapa kok la yastahfuna minallah? Kenapa kok tidak bisa menyembunyikan dari Allah? Allah sudah mengingatkan wa huwa ma'ahum. Karena dia Allah itu selalu bersama mereka. Di ayat-ayat yang lain sampai Allah menyatakan kalau kamu bertiga maka yang keempatnya adalah Allah. Kalau kamu berlima maka yang keenamnya adalah Allah. Maksudnya apa sih itu? Allah akan selalu tahu apapun yang kamu kerjakan. Nanti nih bentar lagi bulan Ramadan. Tapi ini kan udah sepuh-sepuh semua yang. Tapi biasanya perlu juga diingatkan. Ya. Mas sambat ke suaminya kalau yang masih punya suami. Uangku sudah habis. Perhatikan ini, ya. Uangku sudah habis. Ternyata di dompetnya ada 5.000 rupiah. Atau sudah lebih kecil dari itulah, 2.000 rupiah. Kira-kira omongan Mas uangku sudah habis itu jujur apa enggak itu? Bohong itu. Hati-hati. Malam yadda qaulaz-zur wa amalihi falaysa lillahi hajatan yad'a ta'amahu wa sarabahu. Siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, Mas uangku sudah habis, padahal di dompetnya masih ada. Cuma gara-gara pengen beli kolak uangnya nggak cukup. Kenapa harus dusta? Bukan masalah sandiwara di dunianya. Ingat, ini ada konsekuensinya. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan dia selalu mengamalkan kebohongannya seperti itu, ya. Apa yang diancamkan? Falaisa lillahi hajatan yada'a ta'amahu wa sarabahu. Allah tidak merasa butuh dengan niatnya meninggalkan makan dan minum. Berarti puasanya sia-sia. Coba beli kolak itu biasanya di pagi hari atau sore hari? Sudah deketin buka puasa, bohong, capek amat dari pagi sudah nahan lapar haus, menjelang buka malah bohong, ya sia-sia puasanya. Halo? Ini juga menjadi pelajaran ya bagi anak negeri ini yang muslim tentu saja saudara kita. Nanti Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 11 Maret kalau nggak ada pergeseran, ya. Saat itu proses ontran proses kekisruhan ini belum selesai. Yang jujur tetap mengharapkan supaya ini, yang curang juga, yang bohong, curang itu bohong juga, ya. Tetap mempertahankan kebohongannya. Kalau yang mempertahankan kebohongannya itu ternyata orang Islam dan dia sudah masuk bulan Ramadan dan dia puasa, berarti selama itu dia akan sia-sia puasanya. Waduh, naudzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tetap cepat sadar, ya. Ya, biar bagaimanapun ya tetap saudara kita yang harus kita doakan mudah-mudahan cepat sadar. Nah, yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum. Kemudian Allah menyindir. Ini bisa saja terjadi karena tahun 2019 terjadi ini. Idz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Di saat ketika mereka pada malam hari menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana peristiwanya tahun 2019? Keputusannya malam hari, siapa yang jadi presiden, diumumkannya juga malam hari. Di saat manusia sudah tertidur. Coba nih. Tipu muslihat juga itu, bermakna. Kenapa harus dilakukan begitu?
Ternyata di ayat Allah juga sudah pernah disindir oleh Allah. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka mengambil keputusan di saat-saat malam hari, kalaulah malam hari itu tidak disifati dengan malam yang sesungguhnya, tapi mereka mengadakan rapat tertutup, tidak ada orang yang tahu, tidak ada boleh orang yang ikut-ikutan, kemudian menetapkan keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa tidak diridhoi oleh Allah? Kasus Tu'mah gimana? Keluarganya, ketika Tu'mah datang ke keluarganya, tolong selamatkan aku. Akhirnya keluarganya mengambil keputusan untuk menyelamatkan Tu'mah. Ini keputusan yang diridhoi oleh Allah apa enggak? Kenapa? Karena sebenarnya Tu'mah mencuri dan Tu'mah sudah ngaku di hadapan keluarganya. Tapi ini lihat nih, kebiasaan kita tuh seperti ini nih. Kadang kita membela diri kita, kadang kita membela keluarga kita, kadang kita membela kelompok kita. Kan begitu kita kadang-kadang, ya. Tadi saya udah pesen jangan baperan ya. Jangan baperan. Keluarganya Tu'mah demi nama baik keluarganya maka bersandiwara di hadapan Rasulullah. Rasulullah manusia biasa, nggak tahu isi hati keluarganya Tu'mah. Tu'mah sendiri juga nggak ngerti. Nah, saudara keriman, tetapi di hadapan Allah tetap itu keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalaulah di negeri ini kemudian terbukti jelas kecurangan itu, kalau sampai terjadi yang curang yang dimenangkan, maka keputusan itu keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Terus bagaimana kita? Nah, nanti ya. Kita selesaikan dulu di ayat 109-nya. Tadi saya katakan kita itu manusia punya sifat keumumannya ya. Ya membela dirinya, membela keluarganya, membela kalau golongannya gitu. Walaupun dirinya salah, walaupun keluarganya salah, walaupun golongannya salah, pokoknya harus benar gitu. Kalau perlu ya nyewa pengacara, kalau perlu ya nyogok hakimnya gitu ya. Halo? Tapi boleh nggak sama Allah seperti itu? Ya nggak boleh. Tapi Allah menghentak di ayat 109-nya nih. Ha antum, begitu loh kamu itu. Tentang apa ini Allah kok nuding kita? Ha antum, haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kamu itu sering membela, mendebat mereka dalam kehidupan dunia. Tu'mah selamat untuk urusan apa? Urusan dunia. Selamat dia dari manusia, urusan dunia itu. Keluarganya membela Tu'mah dalam urusan yang penting selamat dunianya. Haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kemudian Allah melanjutkan, ini Allah nantang nih. Wa may yujadilullahu anhum yaumal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Maka siapa nanti yang bisa membela pengkhianat itu? Dalam kisah Tu'mah siapa tadi pengkhianatnya? Tu'mah. Di dunia Tu'mah selamat, tapi kemudian Allah nanya ini. Faman yujadilullah. Siapa nanti akan yang membela di hadapan Allah terhadap orang itu, pengkhianat itu ketika di akhirat? Ada yang bisa membela dia di akhirat ketika berhadapan dengan Malik Yaumiddin? Siapa itu Malik Yaumiddin? Allah, ya. Siapa yang bisa membela? Jangankan peristiwa yang tidak ada hubungan darahnya. Di masjid sudah saya banyak bahas ini sebenarnya ya. Bagaimana orang yang menyesal karena taat kepada pemimpin dan pembesarnya. Ya, ternyata pemimpin dan pembesarnya menyesatkan dirinya dari jalan yang benar. Kemudian di ayat yang lain orang itu menyesal, ya, ingin berlepas diri. Coba kalau aku kembali ke dunia, niscaya aku nggak sudi berteman dengan dia gitu ya. Aku nggak sudi ngikutin dia. Tapi kan sudah di akhirat. Ada faedahnya kalau nyesalnya di akhirat? Nggak ada. Ibu ini, Bu Novi ngikut ya, Yaumul Hasrah yang saya bahas di masjid. Hari yang penuh penyesalan itu. Iya, udah dua bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya. Yaumul Hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Nah, saudaraku seiman, karena orang tua kita saja nggak bisa membela kita.
kita pun juga nggak bisa bela orang tua kita nanti di akhirat. Kalau di dunia bisa saling bantu, bisa saling membela. Kalau di dunia, siapa yang tahu dalilnya? Surat apa, ayat berapa? Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum wakhshaw yauman. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian dengan satu hari di mana pada hari itu orang tua nggak bisa membela anaknya, anaknya nggak bisa membela orang tuanya sedikit pun. Ya. Oleh sebab itu, apa yang dijanjikan Allah itu mesti benar. Jangan kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Surat Luqman ayat 33. Nanti dibaca sendiri ya di rumah. Orang tua nggak bisa membela anaknya, anaknya nggak bisa membela orang tuanya sedikit pun. Kapan itu? Di dunia? Enggak, di akhirat. Maka Allah menyatakan wa may yujadilullahu anhum yaumal qiyamah. Ayo, siapa yang akan membela orang-orang yang khianat itu? Siapa yang akan membela orang-orang yang berkhianat ketika dia hidup di dunia? Ketika berhadapan dengan Allah, hakim tunggal di akhirat. Enggak ada yang bisa membela, ya. Bahkan kemudian Allah menyatakan wa may yakunu alaihim wakila. Dan siapa yang akan menjadi penolong orang-orang yang khianat itu kalau sudah di akhirat? Enggak ada yang bisa nolong. Nah, saudaraku seiman, kebohongan, kecurangan, pengkhianatan bisa saja dilakukan oleh penguasa. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi, ya, kitab Al-Kabair itu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar, ya. Di poin yang ke-13-nya Imam Az-Zahabi membahas tentang dosa besar berkaitan dengan pemimpin yang khianat, pemimpin yang zalim, dan pemimpin yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Itu kelakuan dosa besar itu sebenarnya. Ya. Ya, kita karena tidak membahas kitab ini, saya nukilkan satu hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan sikap kita. Bagaimana kita bersikap kalau kita mendapatkan adanya ketidakjujuran, kebohongan, kecurangan, itu terus bagaimana kita bersikapnya? Wong kita ini rakyat biasa, halo? Adakah pengaruh jeritan suara kita? Nggak ada ngaruhnya. Orang jenengan suaranya dari RT 2 aja nggak kedengeran. Apalagi lain perumahan makin nggak kedengeran. Tapi ingat, tadi sudah saya sampaikan, hati kita Allah tahu. Tolong perhatikan itu, ya. Rasulullah menyatakan begini, sayakunu umaroun fasaqotun jauratun. Nanti akan datang pemimpin yang fasik lagi jahat. Ini berarti sinyal dari Rasulullah, ada nanti suatu saat, entah sekarang ada atau enggak, terserahlah ibu mau menilainya ya. Akan datang pemimpin yang fasik lagi jahat. Fasik itu suka berbuat dosa, ya termasuk kebohongan itu kan juga dosa juga ya. Dan juga dia jahat. Jahat itu ngaku-ngaku bansos sebagai pemberian pribadi, itu jahat banget itu ya. Nipu itu ya. Ya, sayakunu umaroun fasaqotun jauratun, akan datang pemimpin yang fasik lagi jahat. Terus bagaimana sikap kita? Rasul yang diingatkan Rasul begini. Faman sadaqahum bikadbihim wa a'anahum ala dzulmihim. Siapapun yang membenarkan kebohongan pemimpinnya, mempercayai kebohongan pemimpinnya, dan membantu wa'anahum ala dzulmihim, kemudian malah membantu kedzalimannya, membantu bisa membela, bisa macam-macam lah ya. Maka akibatnya apa kalau orang Islam bertingkah laku seperti itu? Falaisa minni, maka orang itu bukan golonganku, kata Rasulullah. Ya. Walastu minhu, aku juga bukan dari bagian dia. Walan yarida alayyal khawda, dan orang tersebut tidak akan pernah bertemu denganku di di telagaku, ya. Ini ancaman ini, ya. Kalau ada orang Islam mengetahui pemimpinnya curang, pemimpinnya bohong, pemimpinnya jahat, ya, nipu dan sebagainya,
kok dia mempercayainya, kok dia malah membela kedolimannya, maka orang Islam itu tidak dianggap oleh Rasulullah, tidak diakui sebagai umatnya. Rasul juga tidak mau menjadi bagian dia, dan dia dipastikan lan. Ini ada kalimat lan ya. Jadi lan itu selama-lamanya. Lan yarida alayya khawda. Dia tidak akan ketemu denganku selama-lamanya ya. Tidak akan ketemu denganku di telagaku. Sebaliknya, siapa yang tidak mempercayai, ini yang harus kita miliki nih. Siapa yang tidak mempercayai kebohongan pemimpinnya, kemudian dia tidak membantu kedolimannya, maka dia adalah umatku, dan aku bagian dari dia, dan dia akan ketemu denganku di telagaku. Ya, nah saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah, penutupnya tolong dibacakan surat Al-Imran ayat 113, 113, Afwan, bukan Al-Imran, Hud, surat Hud, surat ke-11. Ayo, tafadhol Mbak Erni bacakan yuk. Surat Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Masya Allah. Ibu-ibu azakumullah. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang dolim, bohong dolim, curang dolim, khianat dolim. Ya. Tercakup. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang dolim. Masa cenderung itu apa? Bisa jadi si fulanah itu tidak ikut bohong. Bisa jadi si fulanah itu tidak curang. Bisa jadi fulanah itu orangnya yang jujur. Ternyata dia malah membela orang yang curang. Dia membela orang yang tidak jujur. Dia membela orang yang khianat. Ini namanya mecondong, namanya cenderung, ya. Apalagi sampai membela mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik ya. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Kenapa? Fatamassakumun nar, nanti menyebabkan dirimu tersentuh api neraka. Padahal kita pengen selamat dari api neraka. Padahal kita selalu waqina adzabannar, waqina adzabannar. Dalam kehidupan malah melangkahkan kakinya membela orang-orang yang khianat, maka itu akan menyebabkan dirinya tersentuh api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Ternyata lengkaplah aturan Allah itu bahwa sesungguhnya kita dilarang membela pengkhianat. Tentu juga kita tidak boleh membabi buta. Kalau memang kita tidak tahu masalahnya, ya sudah, lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang benar sesuai dengan fakta yang dia dapati, yang dia tahu, yang dia lihat ya, tentang kebenarannya. Silahkan kalau mau bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut, atau lebih baik dia diam. Kalau kita nggak tahu masalahnya, wis menengoai. Apa Mbak Cik, menengoai? Menengoai udah. Tonggomu nggak ngerti loh Mbak Cik, menengoai bener. Orang Surabaya masa nggak ngerti menengoai? Mbak Umi, Nyonya Daud itu loh. Orang Surabaya kan namanya? Hah? Oh, Palembang. Oh, nggak ngaku orang Surabaya. Nah, ibu rahmatullah, atau lebih baik diam. Diam kita itu lebih akan selamat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ibu wazakumullah, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Jalla wa ala.
proses negeri kita belum selesai dan memang kita masih hidup, akan bertemu, selalu akan bertemu dalam perjalanan hidup itu yang jujur, yang bohong selalu. Posisikan diri kita sebagai orang yang jujur, selalu bersama dengan orang jujur, jangan berbohong, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didialogkan? Atau udah paham? Alhamdulillah, tinggal saya ngetes saja nanti. Monggo Mbak Arni. Berhubungan dengan kasus hari ini ya, tentang yang kemarin kita lakukan dulu. Nah, kita kan harus bersama dengan orang-orang yang jujur ya Ustaz ya. Ya. Nah, apabila kita melihat ada di seliweran lah di sosmed ya, itu kecurangan gitu. Dan buktinya tuh video, bukan hanya sekedar tulisan gitu ya. Apakah boleh kita ikut menyebarkannya? Ya. Yang pertama, ketahuilah medsos itu banyak tipuan. Medsos itu banyak editan. Maka kalau memang kita mendapatkan berita seperti itu dan kita yakin bahwa ini benar, nah, tentu kita harus tidak gegabah, tidak nyari informasi dari sumber lain ini benar apa enggak gitu ya. Maka ya silakan kalau memang kita mau menyampaikan kepada yang lain, itu pun masih harus dipertimbangkan. Kalau kita menyampaikan kepada yang lain, kira-kira bermanfaat apa enggak? Kira-kira malah menimbulkan keonaran apa tidak? Ini kalau ini bicara tentang kaidah-kaidah nahi mungkar. Nahi mungkar itu tidak sembarangan terus segala kemungkaran ditindak, nggak begitu. Kalau kita menindak sebuah kemungkaran akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka kita harus menghindar dulu. Istilahnya kita harus nyusun kekuatan dulu gitu ya. Kembali kepada pertanyaan Mbak Erni, maka kalau memang kita kemudian ragu-ragu ini benar apa enggak sih? Kayak kemarin saya negur di grup Mutakin itu, ya. Seakan-akan Pak Harto berpidato. Gambar latar belakangnya presiden yang sekarang. Siapa, Bu? Udah kenal toh? Kirain enggak kenal. Terus Pak Harto mengkritik dalam video itu ya, sekarang ini pertanyaannya, apa benar Pak Harto ngomong begitu? Ya nggak mungkin, orangnya udah meninggal. Tapi itu menebar itu. Sebelum itu ada juga video yang menampilkan Pak Jokowi pidato dengan bahasa Cina. Fasih banget. Apa benar Pak Jokowi fasih bahasa Cina? Hah? Bener kali. Kalau kali ibu ragu-ragu berarti. Ya. Kemudian muncul lagi setelah itu Anies Baswedan. Pidato pakai bahasa Arab, fasih banget. Apa mesti? Ternyata semuanya hoax. Nah, lihat. Dan teknologi sekarang itu sangat memungkinkan begitu, ya. Kalau memang kita ragu-ragu, sayang tadi kita tidak membahas surat Bani Israil ayat 36 secara ini tafsirnya ya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan ayat itu kalau kamu pengen bersaksi, maka bersaksilah dengan sesuatu yang kamu lihat betul-betul dengan mata kepalamu sendiri kejadiannya. Kalau kamu mau bicara, kalau kamu mau berdasarkan pendengaran, maka apa yang betul-betul kamu dengar, bukan katanya orang gitu loh ya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sementara Imam Al-Qatadah menyatakan, kamu jangan menyatakan aku melihat, padahal kamu nggak ngelihat. Kamu jangan mengatakan aku dengar, padahal kamu nggak dengar. Kamu juga jangan menyatakan aku tahu, padahal kamu nggak tahu. Kamu nggak mengetahui peristiwanya. Itu apa sih? Karena pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati nurani kita diminta pertanggungjawaban. Kembali jawabannya, ya kalau memang kita ragu-ragu atas berita yang di medsos yang kita dapatkan, ya kita lebih baik diam untuk diri kita sendiri aja,
kita lebih baik selamatkan. Makanya kaidahnya menyelamatkan itu menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan kita? Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu dulu. Ya. Kalau kita, waduh kayaknya ragu-ragu lah, udah nggak usah. Ya. Tapi kalau yakin ya sudah, sok silakan. Kalau memang pengen menjadi saksi, ya monggo silakan. Tapi jadi saksi yang adil dan jujur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Ibu? Kalau surat atau baik itu tidak memakai bismillah, memakainya hanya bagaimana? Ya, saya hanya bisa menjawab susunan mushaf Quran itu memang sudah diarahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau saya ditanya kenapa kok nggak pakai bismillah, saya nggak bisa menjawabnya karena memang Rasulullah yang memerintahkan begitu gitu. Tapi kalau tafsir, kalau tafsir ada yang menafsirkan karena dalam surat At-Taubah itu isinya memang peperangan sehingga nggak pas kalau disandarkan kepada Rahman dan Rahimnya Allah. Itu tafsir tapi kita lebih selamat ya memang Rasulullah nyusunnya begitu, gimana lagi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, monggo. Ya, tadi yang sudah memegang mic. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasan siang hari ini. Saya ingin saya tanyakan menyikapi perkembangan negeri ini ya Pak Ustaz ya. Ya. Gimana pemimpin kita yang zalim. Kita tahu memang demo kemudian menentang semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah sekarang ternyata tidak mampu dikendalikan oleh semua kalangan baik akademisi, kemudian masyarakat umum, kemudian juga dari kalangan mahasiswa tidak pernah direspon. Nah, pengalaman di tahun 98 itu pemimpin turun karena ada desakan dari masyarakat, dan demo, anarkis lah, ya. gitu ya. Karena ada kerusuhan, ya. dipancing oleh kerusuhan. Nah, yang saya tanyakan, apakah kembali di tahun ini 2004, kalau memang sudah tidak mampu lagi kita bersikap dengan baik kepada pemimpin, karena rakyat kita ini baik, nggak ada yang sampai berbuat anarkis, sampai berbuat melawan pemerintah dengan yang berbagai macam yang tidak dikehendaki. Ya. Apakah terulang kembali 98 dengan kerusuhan dan anarkis bisa menjatuhkan pimpinan? Dan apakah perbuatan anarkis atau yang tidak dikehendaki itu menjadi perbuatan yang mulia atau baik? Karena memang sampai saat ini pemimpin itu benar-benar sudah zolim. Ya. Saya itu pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya disuruh nebak akankah terjadi peristiwa 98 terulang, ya nggak tahu saya. Ya kan nggak mungkin kita menebak-nebak sesuatu ya. Kalau ditanyakan indikasinya menuju seperti 98, kayaknya iya. Ya kayaknya iya gitu ya. Menuju 98 itu tidaklah kita terpaku pada kerusuhannya, tetapi digantikannya paksa kepemimpinan negeri ini. Katakanlah dilengsarkan gitu loh. Saya mengambil titiknya di situ. Kemudian pertanyaan kedua, kalau diiringi dengan kerusuhan bagaimana? Apakah kerusuhan itu kemudian menjadi halal, bahasa kita gitulah ya? Ya enggak lah, namanya kerusuhan tetap keburukan ya. Kebohongan itu boleh nggak sih? Kebohongan itu sebenarnya itu secara umum, sebagaimana juga memang Rasulullah menyatakan begitu ya, bahwa kebohongan itu seluruhnya adalah tercatat sebagai dosa, kata Rasulullah. Tetapi ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Nah, kebohongan tadi dibolehkan ya. 1, kalau itu orang itu bohong dalam rangka mendamaikan 2 saudaranya yang sedang berantem. Katakanlah saya berantem dengan Pak Mundir misalnya. Kemudian
Pak Daud, kalau saya ngomong Pak Adnan nanti Pak Adnan mihak Pak Mundir ya, karena saudaranya Pak Daud lah ya, datang kepada saya, Pak Muson, Masya Allah Pak Mundir nyanjung Pak Muson tuh baik, bahkan sampai saya dibelikan oleh-oleh, padahal yang beli Pak Daud ya, Pak Daud itu suaminya beliau ya, membelikan ini dari Pak Mundir, diberikan kepada saya. Gimana kira-kira perasaan saya? Oh, berarti saya salah sangka kepada Pak Mundir itu. Kemudian Pak Daud berulah lagi, datang ke Pak Mundir. Masya Allah, Pak Mundir, Pak Muson tuh ngelem sampean loh gitu. Aman tuh baik, ini diberikan oleh-oleh, diberikan sesuatu, dititipkan ke saya untuk Bapak. Akhirnya saya damai, akhirnya saya berbaikan dengan Pak Mundir. Pak Daud tadi bohong nggak? Itu boleh kalau yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bohong dalam peperangan itu boleh, karena perang itu penuh dengan tipu daya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini kaitannya dengan keluarga ini, bohong untuk membahagiakan pasangannya itu boleh ya. Itu intinya itu. Tapi Rasulullah sudah mendahului dalam hadis itu, semua kebohongan itu pada dasarnya dosa. Semua kejahatan itu pada dasarnya dosa. Ya. Tapi apakah ada kerusuhan yang kemudian dikecualikan oleh Rasul? Enggak ada. Ya. Apalagi sampai kemudian merampas hak orang lain. Seperti tahun 98, membakar dan sebagainya. Dalam peperangan saja itu Rasulullah sudah berikan Allah ya, pada dasarnya Allah ya sudah memberikan aturan, nggak boleh bunuh orang tua, orang yang sudah sepuh, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak. Tapi yang dilakukan di Palestina gimana? Ngawur kan? Karena yang melakukan siapa? Orang kafir. Karena yang melakukan orang kafir, nggak ngerti tatanan gitu loh ya. Jadi perang pun ada etikanya gitu loh maksudnya ya. Apalagi cuma demo ya. Tentu ada etikanya, jangan kemudian terpancing membuat kerusuhan. Tapi target kalau memang pemimpin ini layak untuk diganti, itu saja yang menjadi target ya. Jangan melakukan kerusuhan. Bagaimana kalau terpancing? Ya sudah menghindar. Kita pribadi ini selamatkan diri kita ya. Tapi masa ibu mau turun besok sih ya. Kalau saya tidak menganjurkan ibu besok ikut turun. Saya tidak menganjurkan karena potensi kerusuhannya besar ya. Kalau cuma demo-demo biasa mungkin saya masih sok silahkan gitu ya. Tapi kalau sudah indikasi kerusuhannya besar, lebih baik jangan. Karena nanti jenengan malah membuat repot kami gitu loh. Kami jadi repot ngurusin ibu-ibu gitu loh. Oh, gitu. Maksudnya gitu ya. Ya, bagaimana caranya? Ya udah di rumah doa, mudah-mudahan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Kita mohon kepada Allah agar Allah kuatkan penglihatan sampai batinnya, kita mau melihat yang benar itu benar, kemudian kita mengikutinya, dan ditampakkan oleh Allah yang salah itu betul-betul salah, yang batil itu betul-betul batil, kemudian kita bisa menghindarinya. Jadi kalau kerusuhan ya jangan diikuti, itu tetap salah kalau membuat kerusuhan ya. Targetnya boleh, tapi jangan membuat kerusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu, sudah cukup ya? Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.